Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan ibunda sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali kajian kita siang hari ini. Saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmatnya Allah, hari ini kita semuanya dikumpulkan di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Yang keren itu bukan yang pernah ke Menara Eiffel, bukan yang pernah ke Bali, bukan yang foto di spot-spot wisata terkenal. Karena tempat itu bukan tempat yang dicintai oleh Allah. Tapi tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjid. Maka keren kalau hari ini Allah mengizinkan kita duduk di masjid. Yang kedua, kita duduk di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Muharram. Di mana kalau kita berbuat baik, Allah akan melipat gandakan. Sinten sing mboten seneng. Sudah kumpul di tempat terbaik, bulannya baik, dan acaranya majelis ilmu. Ada orang ke masjid, Bu, tapi mampir pipis. Benar ya? Ibu, sampai ada meme itu, Masya Allah. Kalau cari, maaf, tempat ibadah orang lain tuh pakai Google. Tapi kalau cari masjid tuh pakai hidung. Ibu maksudnya pakai hidung tuh berarti masjidnya apa? Itu. Ada orang ke masjid itu cuman mampir apa? Nah, kita di masjid bulannya Muharram, insya Allah dalam rangka duduk di majelis ilmu. Semoga dengan itu Allah ridho kepada kita semuanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad. Nabi berhijrah dari Makkah ke Yasrib. Karena baru dinamakan Madinah itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke sana. Jadi Madinah jadi kota yang berperadaban setelah ada Rasulullah. Sebelumnya namanya apa? Yasrib. Dan ingat selalu, jangan pernah lupa, ketika Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah, yang pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masjid. Jadi umat Islam itu akan beres kalau urusan masjidnya itu beres. Masjid jadi tempat solusi, masjid jadi pusat ukhuwah, masjid jadi pusat ibadah, masjid jadi pusat sakofah, masjid jadi pusat muamalah. Beres. Kemudian setelah membangun masjid, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara muhajirin dan. Jadi kalau sudah ke masjid kok nggak senang bersaudara, ada yang salah. Sudah senang ke masjid kok dengan temannya nggak, hatinya nggak raket, ada ganjalan, itu ada masalah. Maka bismillah, duduk kita siang hari ini derek Kanjeng Nabi, duduk di majelis ilmu. Semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya buka kajian kita hari ini dengan satu kisah yang ibu sudah banyak menyimaknya dari para ustadz. Ketika emas sesumbar di hadapan seonggok tanah. Kata emas, tanah, lihat betapa dirimu itu kusam, betapa dirimu itu kotor.
Kalau ngenangin baju kena tanah itu kotor, sepatu kena tanah itu kotor. Enggak seperti aku, glowing, mengkilap. Selalu ditempatkan di tempat-tempat terbaik dan strategis miliknya manusia, dijadikan perhiasan. Lalu dengan santainya sang tanah menjawab, wahai emas, engkau boleh berwajah glowing, tampak memukau. Semua orang melihatmu, kepengen memiliki, lalu memakainya sebagai punya kebanggaan. Tapi kata tanah, aku bisa menumbuhkan banyak tumbuhan. Aku bisa menampung air hujan. Aku bisa menjadi tempat banyak binatang itu makan dari rumput yang aku tumbuhkan. Aku pun mampu menumbuhkan pohon yang besar, lalu akarnya mencengkram ke dalam tanah dan dia menjaga bumi, Bu. Masya Allah. Lalu seketika itu emas itu diam, Bu. Begitulah kisah yang akan kita ambil. Ada orang bentuknya kayak emas. Ya ayu, yang ganteng, ya umai apik, ya jabatane dowor, ya nganggo emas oke, tapi sama sekali tidak bisa membawa manfaat kecuali untuk siapa? Ibu kalau pakai emas manfaatnya untuk siapa? Merasa ya cantik begitulah. Tapi tanah mukanya biasa-biasa aja, letaknya juga di bawah. Kalau ibu nemu emas di bawah langsung dia apa? Tapi tanah itu bermanfaat untuk banyak orang. Maka ibu tinggal pilih mana. Mau jadi manusia yang tidak ada manfaatnya untuk orang lain, atau mau menjadi manusia yang bermanfaatnya itu dirasakan banyak orang. Maka jangan lupa juga ibu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu didampingi 4 sahabat terbaik. 1, Abu Bakar. 2, Umar. 3, Utsman. 4, masing-masing sahabat ini punya karakter yang berbeda-beda. Ada Abu Bakar yang begitu lembut, halus. Ada orang yang bermanfaat dengan sikapnya yang lembut, bijaksana. Ada orang seperti Umar, memilih untuk bermanfaat dengan ketegasannya, tegas, tegap, lantang. Ibu. Makanya kemarin ketika pengajian itu Bu, ketika Rasulullah hijrah itu kata beliau, Bapak Kiai Tafsir itu Bu, ketika Rasulullah hijrah itu Rasulullah meminta Ali untuk tidur di mana? Jadi Rasulullah itu ketika hijrah itu pakai strategi Bu. Tapi Umar ketika masuk Islam itu langsung bawa pedang, Ibu, langsung ke Ka'bah. Umar berteriak, siapa yang berani melawan Umar? Umar hari ini sudah Islam. Kalau ada yang berani melawan Umar, maka akan banyak anak yatim di sini. Artinya akan dia apa Bu? Dibunuh sama Umar. Jadi ada orang yang ingin bermanfaat dengan ketegasannya. Jangan begitu, gini. Ada yang dengan kelembutannya. Lalu Utsman bin Affan bermanfaat dengan hartanya. Sampai hari ini Utsman bin Affan punya rekening yang namanya masih Utsman bin Affan. Jariahnya mengalir kepada beliau. Bahkan beliau sudah hidup beberapa abad yang lalu. Lalu Ali bin Abi Thalib bermanfaat dengan orang lain dengan apa? Ilmunya. Maka ada lagu Ana Madinatul Alim wal Alihu babuha. Rasulullah itu tempatnya ilmu dan pintunya untuk masuk ilmu itu Masya. Sekarang ibu mau bermanfaat dengan apanya? Ambil perannya. Jangan sampai kita hanya bagus fisiknya, bagus rumahnya, banyak hartanya, tetapi kemanfaatnya hanya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Taib ibunda, hari ini kita masih belajar tentang ayat-ayat permisalan di dalam Al-Quran. Dan hari ini kita akan belajar seperti apa Bu? Seperti air dan api. Oh, saya ngomong kelingan. Mungkin yang WA di sini tidak apa-apa, ilmunya untuk orang lain. Tiba-tiba saya mendapatkan WA, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah, saya itu baru bangun rumah. Tiba-tiba ada orang masuk rumah, itu masuk dapur, itu saya suruh bongkar dapur saya. Lah kenapa? Katanya kalau kompor itu jejeran sama wastafel, itu menurut ilmu feng shui itu ndak baik. Jadi dapur saya diminta untuk lalu saya foto dapur saya Bu. Karena umbah-umbahannya saya itu pas nempel jejer. Wong nek jangan malah penak kurang banyu
dur gitu ya Bu. Terus raknya di sini langsung cepat terus. Masya Allah, hati-hati. Itu setan tuh begini, bongkar wae. Mumpung igen awal, kok jajal nek temenan kedaden. Seandainya kok nanti terjadi, setan akan bilang, "Gesi, orang ngandel, domongi, kon ajan jejerna banyu karo katanya itu rumah tangganya jadi nggak baik, Bu." Nah, Ibu percaya kayak gitu, Bu? Yakin? Siapa yang dapurnya banyunya dekat dengan kompor ngacung? Nah, jajaran. Pala nek adol palah angel nggih, Bu. Niku. Yang paling cepat niku sing saya mumpung masih ingat itu seperti air dan lalu beliau menjawab kemudian, "Nggih, Us, alhamdulillah kula mantep mawon. Saya foto dapur saya. Oke, wan Ustazah Eva. Kumbah-umbahane wastafel jajar karo kompor." Tapi hari ini kita tidak akan membahas itu, sekalipun itu sederhana tapi itu krusial. Karena dosa syirik itu dosa yang Allah paling benci. Dan kalau kita nggak taubatan nasuha, itulah dosa yang akan mengantarkan kita kepada nerakanya Allah. 5, 2, 1. 5, 2, 13. Ibu bawa Quran? Bawanya apa? Kayaknya Ustazah Eva tahun peng boleh beli nek ngaji betul Quran. Ustazah li sami mawon kali HP, mboten. Wong Quran ka sami kali HP. Ya mboten sami. Angka berapa, Bu? 5. Lalu angka berapa? 2. Lalu angka berapa? Apa yang 5 itu? Alif lam mim. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. 5 ayat di awal surat Al-Baqarah membicarakan tentang orang yang bertakwa. Disebutkan cirinya siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang iman dengan perkara yang gaib. Percaya ada Allah, nggak harus dilihat. Percaya ada malaikat, nggak harus nampak. Percaya ada 25 nabi, itu bukan gaib. Percaya ada jin, percaya. Wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang menegakkan sholat. Ada orang sholat, tapi sholatnya nggak tegak. Maka setelah selesai sholat, tangan yang digunakan untuk ngacung begini, digunakan untuk dia korupsi. Itu orang yang mengerjakan sholat, tapi tidak menegakkan sholat. Ada orang lisannya dibuat berdoa, wajjahtu wajhiya lillahi, atau Allahumma ba'id baini. Tetapi di luar sholat, ia merendahkan saudaranya dengan kata-katanya. Ini bukan orang yang menegakkan sholat, tapi hanya mengerjakan sholat. Lalu apa lagi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu orang yang wah-weh, nyah-nyoh. Napa, Bu? Coba tirukan Mbak Eva. Wah-weh, nyah-nyoh. Sing gandem, wah-weh, senang berbagi. Dalam rahasia ataupun dalam terang-terangan. Dalam diam-diam ataupun dalam ditampakkan. Maka ini Bu, hati-hati benci orang itu, Bu. Ibu kalau suudzon sama orang, ibu nggak pernah tahu orang itu sedekahnya berapa. Ibu nggak pernah tahu istighfar yang diucapkan sehari itu berapa. Ibu nggak tahu orang yang ibu sengiti itu sehari baca Qur'annya itu berapa. Jangan-jangan orang yang kita benci nampak di mata kita nggak punya amal, dalam diamnya amalnya luar biasa. Maka di dalam awal surat Al-Baqarah ini Allah menyebutkan ciri-cirinya orang yang bertakwa. Wah-weh nyah-nyoh, menegakkan sholat, percaya kepada barang yang ibu percaya nggak sama barang gaib? Ngantos medi mawon percaya nggih? Juarene nang wit ringin kae ana
Itu saking imannya tuh imannya kebablasan. Kemudian apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nabi Daud kitabnya namanya apa? Suhufnya. Apa? Daud kitabnya? Musa kitabnya? Isa kitabnya? Muhammad kitabnya? Dan ini kenapa ragu-ragu? Masya Allah. Percaya, walaupun nggak lihat kami iman. Kalau dulu Nabi Musa dikasih Taurat, kalau dulu Nabi Isa dikasih Injil, kami iman. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap hari akhir. Ustaz Eva pernah cerita, ketika seseorang ditanya, memangnya ada hari akhir? Iya. Kalau nggak ada hari akhir, ibu ngapain berbuat baik, Mbak Eva nanya? Ibu berbuat baik karena yakin apa? Ada akhirat, besok perbuatan ibu akan dibalas. Kenapa ibu nggak berbuat jahat? Karena ibu yakin besok orang berbuat jahat akan dibalas. Maka iman kepada hari akhir itu kontrol untuk kita tidak berbuat jahat. Karena kita tahu nek nyong saiki nggawe Allah, sesuk bakal dibalas karo Gusti Allah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tadi setelah angka 5 angka berapa? 2. Ini ciri-ciri orang apa? Bertakwa. Ada 2 ayat ngomong tentang orang kafir. 2 ayat tok. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu kasih peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa walahum adzabun. Enggak panjang-panjang Allah nyeritain orang kafir itu. Wes, orang kafir mau mbok elingke, mau ndak mbok elingke, sawaun alaihim, enggak ada bedanya. Mereka enggak ada beriman. Lah kita kadang itu punya sifat yang mirip orang kafir, Bu. Dilingna pada wae, Bu. Ustaz Eva kalau ngaji di Mafazat termasuk kategori sudah galak atau belum? Kayaknya ispol galak rumangane, Bu. Tapi Masya Allah, kalau lagi ngaji kayak gini, nyong pan berubah. Pokoknya lebar ke nyong gak berubah. Tekan rumah. Nah, Masya Allah. Itu Bu. Cukup 2 ayat. Lalu setelah 2 ayat tadi berapa ayat? Berbicara tentang apa, Bu? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sampai berapa ayat? Berbicara tentang sifat yang disebut oleh Al-Quran. Sifat itu namanya sifat nifaq atau kita kenal dengan munafik. Berapa ayat, Bu? Allah tadi ngomongin orang kafir cuman berapa ayat? Ini ngomongin orang munafik berapa ayat? Itu artinya sifat munafik lebih mengerikan. Karena kalau orang kafir itu memang tidak percaya sama Allah. Tapi kalau munafik, orangnya percaya sama Allah, duduknya di majelis ilmu, jilbabnya besar kayak kita, kakinya ditutup, nutup aurat, dia beramal, dia bersedekah, dia percaya kepada Allah, sholatnya di masjid, tetapi dia fidarkil asfali minan nar, besok akan jadi keraknya api neraka. Berapa ayat, Bu? Tadi yang kafir cuma berapa ayat? 2. Betapa mengerikannya sifat ini. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar
walan tajida lahum nasira. Bu, kalau ibu ngliwet zaman riyen niku ngagem katel. Kemudian nek ngeduk nasinya sudah biasanya onten garing carane. Carane intip. Nah, Bu. Itu kalau intipnya diangkat bawahnya gosong atau putih? Seandainya ada gosong penggosongan, yang paling gosong yang di mana, Bu? Yang paling di bawah. Kalau ada empet-empetan, yang paling gepeng yang di mana? Kalau ada remuk-remukan roti, yang paling remuk di mana? Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan sekali-kali kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun untuk mereka. Maksudnya kalau ibu bawa Quran mau Mbak Eva ajak baca, Bu. Kita baca sebentar ya. Nah, Bu. Coba lari ke ayat 10 surat Al-Baqarah. Kita lompat. Sudah ketemu? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ada namanya marad. Penyakit fisik itu namanya daun. Apa, Bu? Obatnya kemarin apa pertemuan kemarin? Dawaun. Kan? Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit fisik ada obatnya. Satunya dawa kemarin apa? Syifaun. Tapi Al-Quran ketika menyebut penyakit yang diderita orang munafik itu bukan da, tapi pakai apa? Marad. Marad itu penyakit yang ada di sini. Penyakitnya ada di mana? Nanti disebutkan mereka tipu-tipu Allah. Nipu Allah itu apa? Sholat. Tapi setelah sholat mencela. Pakai jilbab. Tapi setelah pakai jilbab mencela. Itu namanya mau nipu Allah kita, Bu. Mau tipu-tipu sama Allah. Soleh itu baik. Tapi pengen kelihatan soleh itu salah. Dermawan itu baik. Tapi pengen kelihatan dermawan itu salah. Itu hati-hati. Hati-hati ancamannya Allah. Paling bawah lagi. Kita mengenal satu tokoh namanya Abdullah Ubay bin gak tanggung-tanggung, Ubay bin Salul namanya. Siapa, Bu? Sholatnya di belakang Nabi, ngajinya yang mulangi ngaji Nabi, masjidnya bukan Mafaza tapi Masjid Nabawi, tinggalnya bukan di Wonosobo tapi di Madinah Al-Munawwarah. Temannya bukan Mbak Eva temenan sama ibu, tapi temannya Abdullah Ubay bin Salul, sahabat-sahabat besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia adalah orang munafik. Kenapa, Bu? Seusai sholat, dia sholat sama Nabi. Dia belajar hadis. Tapi dia ingin mendapatkan kedudukan di antara orang-orang yang ada di Madinah. Dengan menampakkan kesolihannya, dia ingin mendapatkan kedudukan khusus di Madinah. Maka dia tuh sholat. Tapi selesai sholat dia jelek-jelekin Nabi. Wah Muhammad. Kader kayang kene. Nah. Abdullah Ubay bin Salul sudah mati. Tapi sifatnya Abdullah Ubay bin Salul. Kalau kita nggak minta sama Allah. Itu bisa ke kita, Bu. Ngaji, duduk di sini ngaji. Tapi keluar ngaji. Masya Allah. Berbuat maksiat. Hati-hati Bunda. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kemudian menjawab sahabat, mala dirham. Orang-orang yang nggak punya dirham, nggak punya rupiah, nggak punya mobil, nggak punya motor, rumahnya sempit ngontrak. Bukan kata Rasulullah. Tapi orang yang datang dengan pahala sholat, zakat, dan pahala puasa. Berarti orang itu ahli puasa, ahli zakat, satu lagi apa tadi? Sholat. Tetapi dia syatama hadza wa qadhafa hadza. Kemudian dia menumpahkan darah, kemudian dia memukul, wa akala mala hadza, dia mengambil makanan orang lain. Ngemben di akhirat orang yang ahli sholat, ahli zakat, satu lagi ahli apa tadi? Puasa. Ini ada 5 jenis. Yang diambil haknya, dipukul, ditumpahkan darahnya, dihina, dicaci, direndahkan. Ini akan antri, Bu. Nih. Mana pahala sholatmu? Sini tak minta.
Lah kok enak? Lah iya. Wong dulu kamu metus kok masjid ngelek-elek aku kok. Kamu yang ahli puasa, sini pahala puasanya. Lah kok diminta? Iya. Kamu berpuasa tapi lisanmu fasih sekali merendahkan orang lain. Kamu yang rajin bayar zakat, sini pahalanya. Buat aku, karena kamu membayar zakat, tapi sekaligus engkau merendahkan kami semuanya. Hati-hati Bu, ini hadis ancaman bukan orang yang maaf joget buka aurat di sana. Tapi untuk orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin bayar zakat. Kalau enggak hati-hati, bangkrut. Karena dengan kita sholat, dengan zakat, dengan puasa, dalam waktu yang sama kita merendahkan orang lain. Tidak ikhlas berbuat kecuali untuk Allah. Masih ada harapan yang lain. Abdullah Ubay bin Salul. Sholatnya sama Nabi kurang apa? Pakaiannya kayak sahabat yang lain, kayak orang solih. Kurang apa? Tapi ada nifak di dalam hatinya. Nifak itu ibu kalau terowongan, masuk sama keluarnya itu sama enggak? Tidak. Jadi terowongan itu masuk dari sini, keluarnya dari mana? Nah orang munafik tuh kayak gitu. Depan, belakang itu enggak. Hati-hati tangan kita jangan ngacung orang lain. Yang munafik siapa? Kita. Maka hati-hati bunda sekalian yang dirahmati Allah. Sekarang, tubuh kita ini terdiri dari 3 unsur. 1 ada fisik. 2 ada akal. Yang ketiga ada apa? Roh. Jujur sekarang. Mana yang lebih kita perhatikan setiap hari? Mulai ngeflag. Kayaknya ada Mbak Senja ini. Mbak Senja, Mbak Nabila. Beliau, ayo Us ke tempat saya Us. Saya pengennya dicantik-cantik sama Mbak Nabila. Belum koper. Nanti kalau koper tak ke tempatnya Mbak Nabila Bu. Boleh nggak Ibu memelihara fisik? Boleh. Harus cantik. Jangan di rumah kayak kuntilanak, kalau keluar kayak bidadari. Kan kita udah belajar. Kalau di rumah kayak kuntilanak, keluar kayak bidadari. Fisik. Yang kedua apa? Akal. Ibu putranya disekolahkan. TK, SD, SMP, SLTA, kuliah S1, S2, S3. Lanjut. Itu untuk memberi makan apa? Bagaimana dengan ini, Bu? Padahal harus imbang. Orang kalau rohnya sakit, betapa banyak orang yang hatinya sakit, ini otak yang udah sekolah semana-mana jauhnya, ada manfaatnya nggak kalau ininya sakit, Bu? Nggak kepake kadang ininya. Yang udah sekolah dur-dur kakak yang ngono, mergane sininya nggak apa, Bu? Nanti makanya ada kejadian membunuh, melukai. Itu karena ininya tinggi, badannya dirawat, tapi ininya dilupakan. Itu kenapa kita duduk di majelis ilmu, cantik orangnya insya Allah, pinter sininya. Tetapi solih juga ruhaninya. Seimbang Ibu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, apa gunanya sekolah sampai dokter, habis itu bilang semua agama sama. Gimana? Apa gunanya sekolah sampai luar negeri gitu, tapi bilangnya toleransi, kita boleh melakukan apapun. Nah itu namanya sudah pinter, tapi sininya tersesat. Nggak ada gunanya Ibu. Jangan bilang juga pendidikan nggak penting, besok dikubur nggak ditanya. Mbak Eva benci sama kalimat seperti itu Bu. Kalau orang Islam prinsipnya kayak gitu, besok yang jadi dokter itu nggak Islam semua. Lalu kita semuanya dikuasai. Jangan cari dunia terus. Innamal hayatud dunya mataun. Yang disampaikan ayat-ayat itu terus. Dunia itu hanya senda gurau. Apalagi? Tempat tipu daya, tempat bermain-main. Dunia itu hanya, jangan itu terus yang disuarakan. Umat Islam harus kuat dunianya. Haji sama zakat pakai apa? Ketika Rasulullah bicara zakat, diminta tangannya di atas atau di bawah? Di atas Bu. Maka jangan melulu mengatakan dunia itu ujian. Miliki dunia. Tapi cukup di tangan, nggak sampai kemana? Ke hati. Ini kalau ngaji dunianya tuh uang tuh jangan kami donyanen terus. Akhirnya ngaji terus, nggak nafkahi istri. Nah Bu, itu namanya kesalahan Ibu. Akhirnya ngaji terus, nggak mau cari uang. Katanya tawakal kepada Allah. Nanti rezeki datang sendiri. Nah, Bu.
Jadi dunia itu jangan disampaikan negatif terus. Tetapi kita punya dunia di mana? Jangan sampai kemana, Bu? Nah, maka kenapa kita ngaji? Kenapa kita menyekolahkan anak-anak kita? Kenapa juga kita harus sehat, makannya sehat, dirawat, dan seterusnya, dan seterusnya. Tadi pagi sambung hatinya. Saya mau WA Mbak, di salon bisa potong rambut apa enggak? Toh ya pengen ngejai anak-anak dan diri sendiri untuk kucur. Runtuk menyusui ini, Bu. Kalau sisiran itu langsung ambrol, Masya Allah. Jadi urusan hati, urusan akal, sama penampilan jasad itu harus seimbang. Kalau enggak nanti jomplang lagi. Berapa ayat tadi yang bicara? 13 ayat. Satu aja disebut sini. Ciri-ciri orang munafik, apabila mereka bangun kepada sholat, qamu salat. Apabila mereka dipanggil untuk sholat, tangine aras-arasan. Leng menyat sembayang itu aras-arasan. Itu kalau anak saya terawih itu nunggu imamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, baru Allahu akbar. Kok gitu sholatnya? Biar cepat. Kalau ada imam muda bacanya cepat, adik suka ya tadi sholatnya? Suka, kenapa? Ustadznya, imamnya cepat. Nah, itu anak SD, Bu. Nah, masuk kita mau yang seneng kayak gitu juga, Bu. Jadi kalau sholat itu malas, berlaku untuk ibadah-ibadah yang lain. Mau ngaji itu malesnya luar biasa. Mau berangkat ke masjid ini tuh ngitung benik. Mangkat, ora, mangkat. Apa lewat YouTube baik, Pak ya? Itu kalau kita malas dalam berbuat baik, hati-hati. Barangkali kita sudah terinfeksi virus namanya munafik. Malas berbuat, jadi nggak semangat. Mulai besok kalau ngaji gimana, Bu? Semangat luar biasa. Mau kemana? Ngaji. Yang nggak gitu juga jawabnya gitu, Bu. Maksudnya tuh semangat kalau mau berbuat baik itu. Jangan sedih. Kalau mau berangkat ngaji itu semangat, mau ngasai ya semangat karena ngasai itu jihad, mau sholat ya semangat, apapun aktivitasnya itu semangat. Kemarin saya habis ngisi itu keringetnya bual, ini kok tangannya uangnya deledek. Tadi pagi manasik umroh karena di dalam hotel kan AC. Ini bumput ngap-ngap itu ngomong tuh angel banget karena lendirnya enggak. Tapi bismillah, Mbak Eva mau ngelawan diri supaya tidak punya sifat nifak. Katanya Simbah dongeng ngasondemen. Lah pokoknya bismillah mungkin anggar semuk kemeringet limrikini jadi ini masih peng-pengan. Tapi Mbak Eva ingin semangat kalau melakukan kebaikan. Makanya tadi ngisi manasik pun, Bu sudah semangat, suarane seru, tak rewangi gawe niki nek gawe niki niku. Saya Eva tuh nunggu anak-anak tidur jam 10 itu baca buku apa-apa baru nge-mic laptop. Sampai jam 12 baru rebahan. Lah tekan Mafaza malah ditinggal. Aslinya pal sedih. Tapi seorang dai nggak boleh begitu. Seorang dai itu tugasnya hanya menyampaikan. Gandeng ngarep ditinggal tidur ya enggak masalah, Bu. Karena menurut penelitian orang hidup itu separuh hidupnya itu digunakan untuk tidur, Bu. Kalau 40 tahun berarti yang digunakan untuk tidur berapa? 20 tahun. Entah itu ketiduran, entah tidur saat ngaji, entah tidur lendean, pokoknya intinya tidur. Berarti yang buat hidup berapa tahun? Nah pertanyaannya, dari 20 tahun itu yang buat amal solih berapa tahun? 10 tahun. Yang buat amal solih 10 tahun, yang amalnya ikhlas berapa tahun? 5 tahun ya. Kemarin udah ngaji soal. Ngeri kan, Bu? Itu 5 tahun ikhlas bakal masuk surga kalau selamat sampai mati. Lah ini ikhlasnya dikurangi ngudung, dikurangi ngersulat, dikurangi ngenyek, dikurangi jepatut. Ini kira-kira 5 tahun dikurangi maksiat kita habis apa enggak? Gak cuman habis tombok. Itulah rahman rahimnya Allah. Ada satu ibadah namanya taubat. Coba kalau nggak ada taubat nasib kita gimana? Wong 40 tahun saya ikhlas hanya berapa? Itu aja kita kepedean, itu kan sensus yang terlalu pede, Bu. Data yang terlalu pede. Emang 5 tahun ikhlasnya?
Wong ngaji ini aja bekah-bekuh. Saya Eva tekan-tekan materi ini. Kan bokongnya itu kayak anak pakune. Jadi fisiknya di sini, pikirannya jangan tersinggung, bukan yang di sini, tapi yang di sana. Jadi kalau kita malas melakukan kebaikan, hati-hati kena jangkit penyakit apa Bu? Lagi. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 perkara sesiapa yang melakukannya maka ia adalah seorang munafik tulen. Bayangkan Bu. Sesiapa yang melakukan 1 dari 4 perkara itu maka ia mempunyai salah satu daripada sifat munafik hingga dia meninggalkannya. 4 sifat itu ialah: wahid, apabila dipercayai ia khianat, apabila bercakap ia berdusta, apabila berjanji ia mungkir, dan apabila bertengkar ia menegakkan benang basah. Benang basah itu ditegakkan bisa benar roboh begitu Bu. Hati-hati Bu, jarinya jangan buat ngacungin siapa? Orang lain. Tapi jangan-jangan 4 sifat itu ada pada diri kita. Apa iya? Coba. Ketika di perut kita sudah dijanji sama Allah untuk apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu ketika ke SD kita belajar raditu billahi rabba wa bil Islam. Ya Allah, kula ridho, Allah Tuhan saya. Tapi kita enggak ridho. Ya Allah, nyong embane awake kaya Mbak Kai nyong idaen ayu ya. Itu namanya enggak ridho. Dengan ciptaan Allah fisik, merasa bahwa fisik kita itu enggak ideal, itu namanya enggak ridho. Itu namanya ucapan dengan hatinya enggak sama. Apa namanya? Munafik. Allahumma ba'id baini, Allah jauhkanlah aku, wa baina khataya, dan kesalahanku, kama ba'ata, sebagaimana engkau menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Minta dijauhkan dari maksiat sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan. Tapi begitu ada konser dangdut, Jo kalah-kalah urpapa. Kalah. Itu namanya ucapannya dengan perilakunya enggak apa? Hati-hati. Bilang wa anna Muhammad Rasulullah, tapi ibadah yang dilakukan enggak sesuai dengan tuntunan Nabi. Bilang la ilaha illallah, tapi percaya kepada kesyirikan. Siapa yang masih ingat orang syirik diumpamakan seperti apa kemarin? Satu wingi. Satu. Seperti barang yang jatuh dari langit diterbangkan angin. 2. Orang yang punya 2 Tuhan. 3. Mengambil air dalam keadaan terbuka. 4. Laba-laba. 5. Alhamdulillah. Jamaah mafazah mancan tawadu. Takut teriak sih mau jawab Bu? Masya Allah. Baik. Jangan ngacungi orang. Ngacungi siapa? Kita ini gini kalau ngaji. Muka-muka Mbak Kai kesendir. Muka-muka Mbak Kai kerasa. Nek ngomong orang tahu gak usah begitu. Tangan 4-nya ke sini. Syukur-syukur 5-nya begini, jangan begini. Ini namanya ngaji aliran nunjuk orang lain. Jadi ngaji itu sambil oh Bu Kai. Persis Mbak Kai. Kue Pak Kai, tanggane nyong kue sing kang kono. Jadi tangannya begini terus, itu ngaji madhab ngacong tuh kayak gitu Bu. Kalau ngaji itu madhabnya harus tangannya dilipat nunjuk kepada siapa? Kita yang kena nifak. Yang paling populer ini, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Saya suka heran lihat pejabat disumpah. Al-Qur'an ditaruh di mana Bu? Ya Allah. Pakai Al-Quran sumpahnya Bu. Gak kemen-kemen Bu. Hati-hati nih yang suaminya pejabat ini. Pakai Al-Quran sumpahnya. Pakai Al-Quran sumpahnya. Tapi bagaimana kalau di dalam perjalanannya dia menjalankan amanahnya tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan? Pakai Quran sumpahnya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah 13 ayat itu berbicara tentang sifat apa tadi? Nah, baru Allah akan memberikan perumpamaan. Apa kata Allah? Mathaluhum,
Orang munafik itu kamatsalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Nah, ini ayatnya. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Go, etok-etoke ibu tangan kanan rek, tangan kiwa lilin. Go, reke diceklek. Ceklek, jur, dorepakan. Sudah nyala? Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya. Kan dengan kita menyalakan, sekitarnya jadi apa? Terang. Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka. Mbak Eva ngorepaken lilin ceklek. Njur suasananya dados nopo? Tapi sama Allah, cahaya yang menerangi kita yang nyalain itu dihilangkan. Jadi ada cahaya di situ, tapi rumangsane kita tuh apa? Peteng, dedet, nggak ada petunjuk, nggak ada kebenaran. Dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mestinya cahaya Islam itu menerangi kehidupan mereka. Mestinya duduknya kita di majelis ilmu itu ilmunya menerangi kita. Tapi kita duduk ya di majelis ilmu, ya sholat di masjid, ya menyembah Allah, ya nggak berbuat syirik, tapi hatinya kurang bersih sehingga nggak ada efeknya sama sekali. Tetap gelap. Padahal ada api di situ. Bayangkan ibu. Ibu nyumet lilin, ibu nyalakan lampu, tapi ibu nggak bisa lihat apa-apa. Karena ada yang nggak beres di dalam yang didadai ini. Sholat, pakai jilbab, bersedekah, sholat, tahajud, duha, semua sunnah dilakukan. Tapi cahayanya nggak menyinari diri sendiri. Itulah permisalan orang-orang munafik kata Allah. Lanjut di ayatnya, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka apa? Tuli, kemudian bisu, kemudian buta. Fahum la yarji'un. Mereka tidak dapat kembali. Jauh tersesatnya. Pertama summun. Summun itu apa? Tuli, bahasa Jawanya budak. Coba ibu nyeluk saya Mbak Eva gitu. Ya, kalau ibu manggil Mbak Eva nggak dengar panggilan kedua biasanya lebih apa? Mbak Eva. Kalau misalnya Mbak Eva nggak keras, ibu jawab yang manggil yang ketiga gimana suaranya? Kalau saya nggak dengar, ibu bilang apa? Oh, idain Ustadzah Eva anu semandan budak. Itu kalau dipanggil orang 3 kali tidak dengar, namanya bu. Nah, sekarang ini kan ibu-ibu jangan tersinggung. Ada laki-laki dipanggil pakai toa ini, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di desanya ibu musolanya ada berapa? 2, 3, 4, 5. Dipanggil pakai toa, manggilnya 5 kali. Tetap nggak ke masjid, namanya apa? Ya nggak adil, wong tadi menyeluk Mbak Eva nggak pakai toa kok. Ini ada orang dijak ngaji, dijak apik, jak kon nutup aurat, jak kon ngebekti karo bojo, kon manut. Bukan tuli yang sesungguhnya, tetapi telinganya itu disumpeli dengan apa, Bu? Nek kopok niku nun sewu tesih bisa diresiki, Bu. Onten wong telingane ora anak kopok babar resik tapi tetap budek. Budak terhadap apa? Terhadap kebenaran. Kalau dengar kebenaran ini telinganya tidak sensitif. Bahasa Indonesia itu masuk telinga kanan, itu masih mending masuk, Bu. Ini tidak masuk, Bu. Di sini ada mbroh apa nih, Bu? Fi udhunaihim waqra. Ada sumbatan. Sumbatan itu kesombongan,
misalnya omok ngaji itu begini. Ada yang ngaji itu nggak masuk telinga. Wis tahu krungu. Baleni maning. Terus apal. Ih kuwi materi sing wingi. Baleni maning. Itu contoh wakra tuh kayak gitu, Bu. Baca Quran. Baca Quran gitu. Nggak ada efeknya sama sekali, Bu. Ngaji ini telinganya. Tuli terhadap apa? Kebenaran. Lalu bukmun, apa Bu? Artinya apa? Ada yang bisu di sini? Gak ada. Tapi yang dimaksud bisu itu apa Bu? Tidak mau menyuarakan kebenaran, kalau ada keingkaran cuman mendel mawon. Itu orang paling aman itu Bu. Orang semang acek-acek batire, nek batire salah ya meneng niku aman, ibu orang bakal disengiti. Nenek aja ngaji kayak ibu, Mbak ngaji engko sing dijeki kayak ismair mana. Orang semang ngurusi akhirate wong, urusane wong dewek. Nah, kalau ngejak kan digitukan. Apalagi misalnya ada ibu-ibu nyusuin, kok ini enggak tertutup. Ibu bilang gini, "Bu, nun sewu ditutup." Kira-kira orang itu enggak kenal pandangannya gimana? Siapa sih kenal-kenal ora kia-kia nek nyong dewek tak ketok-ketok nayan doke. Kan kira-kira begitu. Maka ibu kalau pengen aman diem aja. Itu namanya orang solih. Tapi yang dimaui Rasulullah kita jadi orang muslih. Solih itu solihnya untuk diri sendiri. Kalau muslih untuk mau ngaji, yuk ngaji yuk. Kalau ada orang berbuat buruk diingatkan. Jangan pakai ilmu kebatinan. Yang ora seneng lo bukae kayak gini. Ibu ini penganut ilmu kebatinan. Saudara Eva kalau di grup nggak direspon ya bilang ini kok minim respon ya, gitu Bu. Ya Mbak Evi ya. Wong ditakoni kalau direspon ini minim respon begitu. Jangan pakai ilmu apa Bu? Kebatinan. Hati-hati, lisannya kelu menyuarakan kebenaran, lisannya kelu ngelengakan keburukan. Ibu, maka minimal serendah-rendahnya derajat orang iman itu kalau ada kemungkaran cuman mengingkari dengan apa? Yang aslinya orang seneng kayak gue. Ning tutu mendel mawon. Kemarin ada yang tanya, kalau ajeng tarikan nopo nggih nyantuni anak yatim pareng mboten? Pareng. Satu lagi pertanyaan, ajeng tarikan nggih napa? Lenggeran. Besok mbak-mbak yang lengger itu kita doakan naik haji dan umroh ya Bu. Nanti auratnya ditutup. Siapa itu? Yang cantik Kinara itu lewat nanti sama mbak-mbaknya itu semua. Kalah cantik. Sumun. Coba sumun apanya? Coba dipegang telinganya Ibu. Sumun yang bisu apanya? Bukmun ini bahasa Arabnya. Sumun. Bukmun. Umyun. Matanya buta. Bukan buta matanya. Tetapi buta melihat kebenaran. Gak bisa lihat sama Allah. Makanya ada doa kalau kita berhenti. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami benar itu ya nampak benar. Salah itu nampak salah. Kita ini kalau nggak minta sama Allah ada orang benar di mata kita nampak apa? Contohnya begini. Ibu ada orang nasihati ibu. Tapi nasihatinya dengan cara yang kurang baik misalnya. Itu orang benar apa orang salah? Orang benar apa orang salah? Ada orang menasihati ibu tapi caranya kurang pas. Itu orang benar apa orang salah? Benar. Jadi konsep nasihat-nasihat gini. Ibu kalau menasihati orang upayakan caranya lembut. Tapi kalau ada orang nasihati ibu sekalipun caranya jelek, ibu harus apa? Jangan keluarkan dalil. Kata Rasulullah menasihati itu harus lembut. Jenengan ngomongi wong kalau yang kono nyong ya ora terima. Enggak begitu. Kita ke orang lain baik. Tapi kalau ada orang lain nasihati kita dengan cara yang kurang pas, ibu harus apa? Itu bentuk kasih sayang. Karena berarti apa Bu? Allah itu kalau ibu bisa melihat itu orang kok ngingetin saya caranya kurang pas. Kalau ibu bisa melihat itu kebaikan, ibu selamat dari yang namanya buta ini. Tapi kalau ibu wong kang welengna kaya yang kono, yang paling tersenggong,
Yang paling duwe rasa gitu, Bu. Itu namanya ibu tuh kebenaran, tapi di mata ibu nampak jadi apa, Bu? Kesalahan. Tapi ada orang ibu salah dia muji, ora apa-apa. Sithik tok kok. Allah kan maha. Ujare ibu itu wong pol emane karo ibu. Ning sebenarnya itulah sahabat yang jelontrong teng mriko. Ora apa-apa kalah-kalan ndur yang kono ora apa-apa. Katerake orang ngaji be, katerake nang pantai kalah-kalah nggo klambi sing kater ora ana sing weruh ora apa-apa. Itu nampak baik. Ya Allah dia pengertian banget ya sama aku, perhatian. Itu kenapa enggak berdoa? Ya Allah tampakkan yang baik, itu nampak baik. Itu namanya orang munafik dipermisalkan seperti apa tadi? Enggak ngantuk toh, Bu? Mengendik kasih hilang maning lah nyejer milora konsentrasi. Mana tadi? Mathaluhum kamathalil ladis tauqadanaro. Judulnya apa tadi? Api. Satu yang belum dibahas seperti apa? Sudah fokus? Nah ini menyalakan lilin tapi sekitarnya peteng dendet. Nah ini seperti air dan api. Injur kalingan feng shui tadi itu, Bu. Kan air dan api itu, Bu. Nah sekarang perumpamaan selanjutnya. Au qasayyibin minas sama' fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Atau kata Allah seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Kebenaran tidak bisa tembus, Ibu kalau hujan nggak pakai petir aja langitnya sudah apa, Bu? Ini hujan ditambah apa? Guruh, kilat, petir, lalu mereka ketakutan, telinganya di mana, Bu? Dilanjutkan di ayat selanjutnya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Gelap dunianya, Bu. Nggak ada petunjuk. Sekalipun tadi ada petunjuk, tidak bisa memberikan penerangan. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, seperti air. Diumpamakan seperti air hujan. Turun, deras, gelap, sama petir. Masya Allah. Takut mereka itu, Bu. Kalau Allah mau sekalian Allah lenyapkan. Tapi orang lain itu dijadikan ujian buat kita sebenarnya, Bu. Kalau ada orang ngudungan, itu Allah memang nyipta makhluk ngudungan buat nguji siapa? Nah, sekarang ada orang munafik, mungkin yang bicara ini juga, itu diciptakan Allah dengan sifat seperti itu, dia nggak mau mencari hidayah untuk nguji kita, Ibu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafiqin alimul lisan. Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Bicaranya Quran, bicaranya hadis, tapi di tempat yang sama dia mendustakan, dia berkhianat,
Dia berbicara yang buruk, pakaiannya muslim, tapi perilakunya tidak sebagaimana Al-Quran. Tertutup auratnya, tapi hatinya tidak tertutup dari penyakit-penyakit yang buruk. Dan ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, orang yang khawatir terjatuh pada kemunafikan, itulah orang mukmin. Tapi orang yang merasa aman dari kemunafikan, itulah senyata-nyatanya munafik. Bagi bapak-bapak lebih ekstrim lagi. Ada pertanyaan dari seorang ustadz, pengen lihat orang munafik? Lihat subuhnya. Karena sholat paling berat buat orang munafik itu sholat Isya dan sholat subuh. Maksudnya apa, Bu? Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa sholatnya orang munafik itu paling berat itu subuh dan Isya itu kenapa? Karena ngantuk, karena dingin misalnya. Lah di Jogja apa dingin? Enggak. Di Kalimantan apa dingin? Kenapa sholat itu menjadi sholat yang paling abad? Karena dua sholat di waktu gelap itu enggak dilihat orang. Ciri-cirinya orang munafik kalau beribadah pengennya dilihat. Maka enggak senang sholat subuh karena enggak ada yang lihat. Maka enggak senang sholat isya. Orang udah banyak yang tidur. Maka abot mendirikan sholat isya dan subuh. Maka kalau lihat orang munafik, lihat urusan subuhnya, Bu. Insya Allah kalau suami ibu masih berangkat ke masjid subuhnya, masih berangkat isyaknya, peluk dia erat-erat, Bu. I love you, aku padamu. Sedunia surga. Besok insya Allah akan datang Ustaz Ridho Wonosobo. Kalau jadwalnya pas, semoga beliau berkenan ceramah di sini lagi. Masih ingat Ustaz Ridho? Masih ingat kan? Yang kalau masak suruh WA suami. Nanti kalau suami sampai rumah tanya, "Pak, mau makan dulu atau mau makan yang masak dulu?" gitu. Ingat ya, besok kita undang lagi beliau ke sini insya Allah. Hati-hati, Bu. Karena sholat dua gelap itu nggak dilihat. Jadi ciri-ciri kemunafikan itu hampir ada pada diri kita, Bu. Kita ini kalau disanjung jadi apa, Bu? Seneng. Ibu nggak cantik aja orang bilang cantik itu gimana, Bu? Seneng. Tapi kalau dihujat, dikritik, padahal orang kritik itulah orang yang sayang sama ibu. Itu orang yang memberi kritikan itu namanya orang yang gak ingin ibu jatuh tergelincir. Makanya dikritik. Masa ibu mau kejelungup malahan temannya, gak apa-apa. Itu kan ibu jelontrong ke jurang. Tapi orang kritik itu tahu ibu mau jatuh dia apa? Prige caranya disaut ngapuran yang mau ngomong kasar. Mung nyong niate prige carane dike orang nanti kejegur, maka orang udah tahu temannya mau tergelincir nyautnya gitu, Bu. Enggak mesti begitu, saut yang penting. Maka bersyukur kalau ada teman itu memberikan masukan. Jenengan itu jangan begini, itu namanya sayang, Ibu. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi orang yang khawatir terjatuh pada kemunafikan, insya Allah itulah orang mukmin. Dan orang yang merasa aman, nyong ora kaya gue. Nyong ora kaya gue. Itulah orang yang senyata-nyatanya memiliki sifat apa? Nah, terakhir sebagai penutupan, orang kena metu nek urung apal. Mayuk kono. Doa berlindung dari kekufuran dan hadis riwayat Hakim. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi. Tiga dulu, lihat, ulangi, 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika dari kefakiran, fakir, kekufuran, kufur, kefasikan, fasik. Jangan foto dulu. Wahid, itsnain, salasa. Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal kufri wal fusuqi. Ulangi lagi. Wahid, itsnain, salasa.
Ana sing wal fukri wal apa pokoknya wis masalah. Wasyiqaqi wan nifaqi was-sum'ati war-riya'i wasyiqaqi wan nifaqi was-sum'ati war-riya'i. Oh, belum muncul. Ini pakai ini. Nah, itu. Klik. Oke. Nah, yuk baca dulu. Wahid, isnin, salasa. Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal kufri wal wasyiqaqi. Lanjut. Nifaq. Itu kasrohnya di bawah tasydid, bukan wan nafaqi. Wan nifaqi. Was-sum'ati war-riya. Kita baca terakhir wahid isnin salasa. Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi was-sum'ati war-riya'i. Ada berapa hal yang dimintakan perlindungan kepada Allah? 7. Caranya ngapal tangannya begini. Allahumma inni a'udzubika nomor 1 fakri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi was-sum'ati war-riya. Masya Allah. Semoga ya Allah aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kekufuran, dari kefasikan, dari kedurhakaan, dari kemunafikan, dari sum'ah dan dari penyakit. Masya Allah, ini lebih mengerikan dari kanker stadium 4. Karena orang yang kena kanker meninggal selesai, tapi orang kena faqr, kufur, fusuk, syiqaq, nifaq, sum'ah, riya, dia harus mempertanggungjawabkan semua penyakit hatinya itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga diijabah doa-doa kita siang hari ini, diperlindungkan hati kita semuanya dari sifat yang 7 disebutkan di dalam hadis itu. Terakhir saya tutup, seorang ulama dari Hijaz itu pernah menangis setiap membaca surat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal. Cepat-cepatlah engkau kepada ampunan Tuhanmu dan cepat-cepatlah engkau ke surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Lalu ulama ini nangis. Muridnya heran. Wahai Syekh, ada apa dengan ayat itu? Bukankah ayat itu indah? Cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat datang ke surganya Allah yang luasnya segimana, Bu? Kemudian ulama ini menjawab, wahai anakku, apa artinya surga itu luasnya seperti langit dan bumi kalau kita sedikit pun tidak punya kaplingan di dalamnya? Apa gunanya kita belajar surga itu dipannya bertumpuk-tumpuk? Ada gelas yang dari permata, minumnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Apa gunanya kalau kita nggak punya kapling sedikit pun? Apa gunanya juga kita berbicara tentang neraka mengerikan, minumnya nanah, kulitnya diperbarui, gigi gerahamnya besar, ditinggikan kita sampai ke seperti tingginya Nabi Adam, tapi kita masih berjalan di tempat-tempat yang mengarahkan kita kepada neraka. Maka ibunda, bismillah, bersemangatlah berbuat baik. Kalau mau berbuat semangat tuh gini, Bu, ya Allah ngajinya ini semoga jadi jendela. Besok Ahad ngaji lagi dadi lawang, Senin ngaji maning dadi tembok, Selasa ngaji maning dadi pian, Rebo ngaji maning dadi lawang butulan. Ibu, itu
Kita sesungguhnya ketika berbuat baik itu sedang menyusun bata-bata rumah kita di surga. Insya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi was-sum'ati warriya. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Astaghfirullah li walakum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dea nanti materinya di-share di grup. Oh ya. Sum'ah itu saudaranya sombong. Saudaranya sombong. Wasum'ati warriyai. Sum'ah itu saudaranya sombong. Kalau sum'ah itu sedulur dekatnya ujub. Nah, kalau riya itu cenderung berbuat sesuatu pengen dilihat orang lain. Tapi sum'ah ujub itu merasa bahwa kalau sum'ah itu kan dari telinga, pengen didengar orang lain. Kalau ujub itu merasa dirinya sudah baik. Jadi riya itu dari mata. Jadi perbuatan baiknya pengen dilihat. Kalau sum'ah itu telinga. Jadi pengen perbuatan baiknya didengar. Kalau ujub itu berbuat baik tapi merasa. Jadi orang lain nggak ngelihat, orang lain nggak dengar pun dia sudah merasa saya alim dan seterusnya. Nah, maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itulah as-sum'ah, itulah ar-riya, dan itulah sifat-sifat yang kita minta untuk perlindungannya kepada Allah. Jazakumullah pertanyaannya. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, kalau ada imam lupa, itu cara mengingatkannya gimana? Ada imam lupa bacaan, cara mengingatkannya gimana? Kalau laki-laki dengan cara bacaan, yang lupa bacaan, meneruskan bacaannya, membetulkan. Kalau yang lupa gerakan baru baca subhanallah. Nah, tapi perempuan itu dengan cara menepuk, baik dengan paha atau ibu mau bagaimana, intinya memberikan isyarat. Nah, bagaimana kalau imamnya tidak dengar, tetap ibu cukup dengan menepuk. Nah, saya juga sering begitu, Bu. Jadi, priki sih bapak-bapak long bacaannya imamnya salah, palah mendel. Karena alhamdulillah yang di belakang imam itu ndak hafal, Bu. Nah, sebenarnya kalau kita mau belajar bab jamaah, orang yang berdiri di belakang imam itu bukan orang sembarangan. Tapi orang yang kapasitas hafalannya sama dengan imam. Maka anak-anak suruh baris di mana coba? Ayo anak-anak. Anak-anak yang sudah bisa diatur berdirinya di pinggir. Di belakang. Tapi anak-anak yang belum bisa diatur bukan di belakang, tambah acur jamaahnya. Di mana? Di samping, bapaknya di samping. Ketika anaknya mau lari, cekeli. Jadi sebenarnya kalau ada orang berdiri di belakang imam kok dia nggak punya hafalan, itu maaf sebenarnya dalam tanda kutip salah. Mestinya dia agak engkang wonten wingkingipun imam menika, menawi imam sak wekdal kok batal utawi kentut, imame mundur, yang di belakangnya langsung nopo? Maju. Begitu sebenarnya. Maka tetap diam. Gimana? Ya sudah, gimana lagi wong imamnya lupa. Maka ibu, ada orang yang ibadahnya nggak lewat kerongkongan. Siapa itu? Imam yang nggak disenangi makmumnya. Maka hati-hati. Pastikan kalau suami kita jadi imam, itu ya bacaannya bagus, ya fikih tentang keimamannya itu bagus. Jangan sampai suami kita itu jadi imam tapi orang lain tuh benci. Nah, imam yang dibenci orang yang dipimpinnya, itu ibadahnya nggak naik sama Allah, Bu. Nggak ngelewati kepala, Bu. Maka ini, terus tetap hanya dengan, nah, nanti lebih payah lagi. Ngapa sih Mbak kowe sembayang kah?
Nah, karena belum duduk di majelis ilmu tadi gitu. Lebih parah lagi makmumnya subhanallah. Subhanallah, imamnya ngapa sih makmume kan? Subhanallah, subhanallah bae mergane imame urung ngerti nek ana kalimat subhanallah oke berarti gerakannya ada yang nah itu parah lagi. Makanya jangan gampil-gampil imam itu Masya Allah imam itu luar biasa karena dia bertanggung jawab terhadap makmum yang di. Pertanyaan terakhir ada? Oh, kita baca sendiri. Ya, tangannya tetap begini, kita tidak bersuara karena perempuan memang tidak dengan suara apalagi jamaahnya dengan laki-laki, kita meneruskan sendiri gitu, Bu. Misalnya, qul ya ayyuhal kafirun. Balik lagi kemana, Bu? Nanti la a'budu ma ta'budun wala antum lagi. Nanti imamnya langsung Allahu Akbar. Biasanya ganti surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, Bu. Masya Allah. Yang sudah ngaji tafsir besok Senin salah nggak kita baca surat pendek itu? Ibu tiap sholat baca qul huwallahu ahad. Kalau salah apa enggak? Enggak. Karena yang suruh kita baca siapa? Yang suruh kita baca qul huwallahu ahad itu siapa? Allah. Jadi nggak ada salahnya orang baca tiap sholat qul huwallahu ahad. Ning yo kebangetan wong maca liyane yo oleh nggih Bu. Makaten. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, terakhir. Oh, punya teman tapi statusnya gimana Bu? Oh, kita nyandurnya pakai status gitu ya. Nah, ini Bu. Ibu ini Masya Allah. Kalau sama suaminya kurang penyayang, langsung kirim video. Laki-laki yang baik itu ada laki-laki yang perhatian kepada pasangannya. Ibu tuh sukanya gitu. Gini nih caranya nih. Kalau ibu punya sesuatu yang nggak pas, sebelum bilang sama orangnya, bilang dulu sama Tuhan orangnya, Bu. Ya Allah, saya sebenarnya nggak setuju dengan perbuatan suami saya. Tapi kalau saya ngomong kayaknya kok nggak enak jadi bertengkar. Saya ngadu sama Allah dulu ya, gitu. Sampai nanti datang waktu paling tepat untuk berbicara. Tahu-tahu suami minta pijit. Iya, kesempatan ke. Setel ceramah yang temanya apa? Suami sayang istri. Wah, terus meceti. Nanti sambil meceti sambil Bunda tuh nggak seneng. Nah gitu. Suami marah-marah nggak? Nggak. Itu namanya matur dulu sama siapa syaratnya? Allah. Setelah itu tunggu momen yang tepat. Ibu katakan pesannya nyampe, suami nggak jadi marah. Sama dengan teman, Bu. Masya Allah. Itu aja niat kita sudah salah. Karena kita meniati masang itu niat mau menyindir seseorang. Maka kalau posting ikhlas, nggak ada yang mau kita sindir, nggak ada yang mau apa, maunya menasihati diri kita sendiri. Dan lebih baik lagi kalau diingatkan, gini caranya. Ya Allah, saya nggak senang dengan perbuatan teman saya. Tolong ya Allah. Nah, suatu saat, Ibu, caranya misalnya, pesan sama Ustazah misalnya. Ustazah tolong materinya tentang ini ya. Teman saya itu ada yang belum semangat ngaji. Supaya semangat ngaji, boleh minta perantara orang lain. Kemudian apa Bu? Bicara baik-baik dengan dia. Ibu paling tahu gimana cara berbicara dengan suami. Ibu paling tahu gimana cara bicara dengan anak. Ibu paling tahu cara bicara dengan teman. Satu teman tidak bisa disamakan dengan teman yang lain. Ada teman yang pakai lengna jangudung ya. Jenengan kene nggodong kang kono ora pantes babar blas. Lebuare langsung. Tapi ada yang ya Allah ketika memakai pakaian yang lain ibu bilang Masya Allah ini nih pas banget jenengan kayak kalau mau pakai baju kayak gini. Padahal intinya mau menyampaikan nek go kelambi kayak wingi kan jenengan ora pas. Jadi lebih baik, lebih selamat di hati kita ketika posting itu jangan niatkan untuk menyindir. Tapi niatkan untuk bersaling nasihat menasihati tidak ditujukan untuk satu orang. Dan ingat sebelum mengingatkan orang lain ingatkan dulu siapa? Sejatinya ketika kita posting itu kita posting untuk siapa? Diri kita sendiri. Kemudian kalau orang lain kok tersentuh, itulah rizki yang dilewatkan Allah, pahala untuk kita yang menunjukkan kebaikan. Mohon maaf lahir batin, tanya jawab lanjut ke WA karena saya ninggal susunya cuman sedikit. Semoga ada manfaatnya untuk bicara yang mendengarkan.
Selesaikanlah bulan haram ini dengan menghindari yang haram dan melakukan yang baik-baik insyaallah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.